Istri nggak ada. Subhanallah. Yang lainnya ini nggak dilihat. Itu manusia jemaah. Yang tadi makan sayur gambas sama tempe sama sambal, alhamdulillah yang ini ada 10 menu makanan. Seafood semuanya, tinggal cumi yang nggak ada. Dan dia lagi pengen makan cumi. Dia susah akhirnya. Hilang kenikmatan dari dia. Kalau dia ridho, dikatakan cuminya habis, alhamdulillah ya sudah yang ada lah. Keridhaan ini jamaah. Puas dengan pemberian Allah. Yang awalnya yakin. Awalnya bermula orang ridho itu karena yakin. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla yang membagikan segala-galanya. Dan Allah melakukan itu sesuai dengan sistem keadilan Allah Azza wa Jalla yang telah dia tetapkan. Maka antum akan jadi orang kaya. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, "Idza kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Kalau engkau memiliki hati yang nerima, bukan nelongso, bukan nestapa, nerima, puas, engkau bersama raja yang memiliki dunia ini sama. Raja semua ada, maka dia nerima karena ada. Tapi engkau menerima apa adanya, maka engkau akan sama jadi orang terkaya di dunia. Maka bagaimana sekarang kita menjadi orang terkaya di dunia? Berarti gak harus punya harta yang berlebih. Apakah suamimu orang terkaya di dunia? Lihat. Apakah istrimu orang terkaya di dunia? Kayaknya gak mungkin Ustaz, istri Anda gak bekerja. Enggak, jadi orang terkaya di dunia gak harus kerja. Terus harus nerima. Ada perempuan sebagai ibu rumah tangga ternyata lebih kaya daripada menteri. Perempuan yang mungkin kekayaannya jangan ditanya. Ini ibu rumah tangga gak kerja lebih kaya dari menteri. Kok bisa? Ya dia nerima. Suaminya datang bawa 20.000. Dek, hari ini dapat 20.000 dek. Alhamdulillah bang. Subhanallah. Anda soalnya baca juga. Salah satu wanita terkaya itu. Istrinya Jeff Bezos itu. Dia termasuk wanita terkaya yang memiliki harta triliunan. Engkau bisa jadi lebih kaya dari dia. Namun ketika Anda bicara ini, bukan berarti muslim itu hidupnya harus miskin. Enggak, kita bicara muslim itu hidupnya harus nerima. Mau kaya dia terima, mau miskin dia terima. Dalam dua kondisi dia kaya. Kalau engkau berlebih harta tapi tidak menerima. Contoh nih. Habis jual barang dia. Jual barang. Ini kejadian jamaah. Ada orang yang sampai gila. Ini kejadian dulu ada orang ini beli lukisan. Lukisan itu biasanya karena antik. Dia beli lukisan. Kalau nggak salah dia beli 150.000 di desa lah, di rumah orang kampung. Subhanallah. 150.000. Alhamdulillah. Kemudian dia jual 1,5 juta. Untung apa enggak? Ya mau untung apa enggak? Untung. Untung berapa persen? 150.000 jadi 1,5 juta. Berapa persen keuntungannya? Ada yang dengerin enggak ini? Jadi berapa jemaah? Berapa persen tuh? 10 kali lipat. Dari 150.000 di 1,5 juta. 1.000%. Nah, 1.000%. Baik. 1.000%. Dia nerima enggak? Yang 150.000 itu Masya Allah jemaah. Alhamdulillah.
Kemudian yang ini 1,5 juta dia jual, Masya Allah. Senang banget dia. Akhirnya pembeli dari dia itu jual 150 juta. Stres yang laku 1,5 juta ini stres ya. Gila. Gila betul. Kenapa? Karena dia nggak nerima. Antum nggak mikir tadi yang 150 ribu itu. Yang dia alhamdulillah makasih banyak sudah dibeli lukisannya. Engkau dapat keuntungan yang sudah 1.000 kali lipat. Bisa stres. Masalahnya di 3 orang ini 150, 1,5 juta, 150 juta. Masalahnya di hati mereka. Kalau mereka nerima takdir Allah Azza wa Jal, apa yang Allah berikan selesai. Oh fulan laku sekian, ya memang rezekinya fulan. Alhamdulillah sudah dapat sekian. Maka inilah tadi kita bicarakan. Ada orang-orang kaya yang dia subhanallah. Tukang becak jamaah. Ojol mungkin bicara puluhan ribu, ratusan ribu dia dapat. Ini orang bicaranya ratusan juta, miliaran. Kadang-kala dia dapat keuntungan 100 juta. Ternyata kawannya jual lagi dapat keuntungan 200 juta. Susah dia jamaah. Ya Allah. Kalau aku tahan tadi itu sebenarnya mungkin aku bisa untung 200 juta. Kok gak lihat tuh yang ojol untung 200 ribu. Alhamdulillah. Yang kaya engkau apa? Ojol. Yang nerima. Yang menerima dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Ini hidup ini ujian. Mau dikasih 1 juta, 2 juta, 200 juta, 200 miliar sama aja. Allah kasih semuanya, Allah bagi-bagikan semuanya. Apa yang membedakan? Hati dan jiwanya. Maka kata Nabi SAW, man kanatid dunya hammahu. Barang siapa yang dunia ini menjadi ambisi dia. Yang ada di benak dia, kalau diotopsi otaknya dilihat tuh semuanya urusan dunia. Fulus, aset, rumah, tanah, apalagi apartemen. Isinya pokoknya ambisi dia dunia. Yang dia hayalkan, yang dia mimpikan, yang dia rajut, itu dunia. Apa yang terjadi sama orang ini? Ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah jadikan kefakiran itu berada di depan mata dia. Di depan kedua mata, seperti kacamata. Bangun tidur, dicari kacamata dipakai. Kacamata kemiskinan. Subhanallah jemaah. Naik mobil dia pakai kacamata lagi. Kacamata kemiskinan. Toleh sana miskin. Ke atas, ke bawah miskin. Walaupun bergelimang harta. Kenapa? Karena dia pakai itu kacamata. Ambisi dia dunia. Konsekuensinya, kemiskinan akan menampingi dia. Di depan mata, baina ainai. Di antara kedua matanya terus. Wa syattata alaihi syamlah. Urusannya dicerai beraikan. Urusannya nggak selesai-selesai, nggak rampung-rampung. Tukang beca habis isya tidur. Masya Allah. Wa atathu dunya wahyara wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dunia tidak akan datang kepada dia kecuali yang sudah ditentukan. Bakal dikasih engkau. Udah segitu-segitu. Makanya pernah ada seorang anak yang punya ibu matre. Ibunya itu nggak nerima. Melihat fulana punya ini, beli ini, itu. Akhirnya sang anak ini bingung. Gimana sama ibu dia ini? Karena kalau mau jadi orang kaya seperti apapun, ada yang lebih kaya lagi, ada yang lebih kaya lagi. Akan pernah selesai urusannya. Maka akhirnya sama anaknya ini dibawa ke rumah tukang beca. Dia punya sohib tukang beca. Habis maghrib apa habis isya ya. Dipanggil, Umi lihat nih. Rumahnya kecil. Dia punya anak 2 apa 3. Sang bapak ini tiduran di paha istrinya. Anaknya sambil mijetin bapaknya. Tidur di bawah nih jemaah. Anaknya sambil mijetin kakinya bapaknya. Si istri merajut sesuatu sambil ngobrol di antara mereka. Sang anak mengatakan, Mi lihat Mi, bahagia banget dia Mi. Padahal gak punya apa-apa.
Besok ya besok. Kita gayuh becak lagi. Ini orang bisa untuk makan 70 tahun ke depan, susah hidupnya. Ini besok gak tahu yang mau dimakan. Kok bisa dia bahagia? Kok bisa tenang dia? Beda ambisi. Waman kanatil akhiratu hamma. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Dia pandang kehidupan yang satu hari sama dengan 1000 tahun. Dia pandang di situ ada neraka. Yang azab teringannya adalah orang ditaruh bara api di telapak kakinya. Otaknya mendidih. Dia lihat surga Allah Azza wa Jal. Orang yang paling rendah di surga Allah itu yang dikasih 10 kali lipat dunia dan isinya. Lalu dia mengatakan, ada apa aku dengan kehidupan dunia ini? Mali walid dunya. Aku mau ke sana. Aku hanya menjadi perantau di sini. Aku hanya transit di sini. Aku nggak mau sibuk ngumpulin di sini. Yang aku hasilkan, aku kirim ke sana. Ini orang kalau ambisnya akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah bikin kekayaan tuh di hatinya. Di hatinya. Kemudian wajah ma'alai syamlah. Urusannya dibikin ringan, sederhana urusannya. Ada yang ruwet. Wa atathu dunya wa hiya raqim. Dunia akan datang kepada dia dalam kondisi hina, dipaksa datang. Dia bukan ambisi dunia, ya datang alhamdulillah. Enggak datang alhamdulillah. Haibati fillah. Kekayaan, aset, uang itu enggak apa-apa. Asalkan bertakwa. Nabi SAW sudah mengingatkan hal itu. La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Kekayaan itu nggak apa-apa asalkan orang itu bertakwa. Walakin nasiha khairun minal ghina liman ittaqa. Tapi kesehatan itu lebih baik dan lebih utama daripada kekayaan harta buat orang yang bertakwa. Sekarang kita ngelihat yang lebih dipentingkan ekonomi apa kesehatan. Sebagian masih berpandangan harta lebih penting, ekonomi lebih penting daripada kesehatan. Sebagian melihat kesehatan itulah nikmat yang paling agung yang harus kita jaga. Barakallahu fikum.